Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Selamat bergabung lagi di Sinergi Konsultan Indonesia. Yang hari ini kita akan membahas dengan tema yang sangat seru. Halo, selamat datang semua. Tema kita seru banget. Hari ini mengenal psikologi forensik untuk masyarakat. Dan pemateri kita dong. Halo, ada Shirley dari Jakarta. Hai. Dan ini masih dalam rangka 6th anniversary Sinergi Konsultan Indonesia. Jadi di ulang tahun yang ke-6 kita sedang mengadakan acara sharing section. Jadi beberapa part sharing gitu hari ini tentang psikologi forensik, dan narasumber kita yang kece banget, beliau adalah Ibu Aziza Fitria MPC psikolog. Dia psikolog forensik, juga ketua Asosiasi Psikologi Forensik Kalimantan Selatan. Dia adalah pemilik atau owner, salah satu owner di LPT Global. Nah, sambil menunggu beliau bergabung, beliau sih sudah standby ya. Mudah-mudahan beliau ingat kalau di channel Instagramnya Sinergi Konsultan Indonesia. Jangan-jangan beliau nunggunya di Instagram saya lagi. Ini kalau di antara teman-teman ada yang kenal sama Bu Aziza, boleh di WA-in ya, dikasih tauin. Tapi beliau sih udah standby, tadi kita udah kontak-kontakan. Nah, teman-teman, untuk pembicaraan kita hari ini terkait dengan psikologi forensik. Nah, kalau ada yang tanya, Bu, apaan sih psikologi forensik? Bu, kayaknya forensik itu kan yang bedah-bedah mayat itu, misalnya kayak gitu ya. Ya, kalau secara medis forensik tuh bedah-bedah mayat, terus untuk mengetahui biasanya melakukan otopsi dan seterusnya gitu. Tapi jangan salah teman-teman, di psikologi juga ada namanya psikologi forensik. Nah, apa dan bagaimana, langsung ketuanya Asosiasi Psikologi Forensik Wilayah Kalimantan Selatan yang akan menjelaskan. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum tahu, biasanya ranah psikologi forensik itu bisa menjadi saksi ahli di persidangan, bisa membantu polisi untuk mempersiapkan BAP. Misalnya ada kasus yang pernah saya dampingin ya, saya tangani, misalnya kasus pelecehan anak di bawah umur. Nah, anak ini masih 6 tahun, tapi dia udah dilecehkan secara seksual. Tapi anak ini 6 tahun, dia nggak bisa loh, ini beneran nggak sih kesaksiannya gitu. Tolong dong diperiksa. Nah, saya yang memeriksa si korban. Jadi saya cari tahu anak ini kayak gimana, pendekatan dan seterusnya sampai 3 hari. Dan akhirnya dia baru mau cerita ke saya, dan saya menyampaikan ke polisi, dan polisi membuat BAP atau berita acara perkara saya sebagai psikolog pemeriksa korban. Ternyata pelakunya itu adalah misalnya salah satu kepala dari kementerian yang ada tingkat provinsi. Maaf ya kalau ada backsound ya, kucing saya lagi birahi, maaf. Nah, jadi karena dia ini petinggi di sini, aduh kok kayaknya tuh jawabannya tuh kayak apa namanya, ya nggak seriusan gitu loh, jawabannya tuh normatif semua. Coba dong psikolog periksa. Nah, tadinya yang ditunjuk saya, tapi kan nggak memungkinkan, saya udah memeriksa korban, masa juga saya yang memeriksa tersangka, kan nggak bisa. Akhirnya saya minta tolonglah ke Bu Aziza, dan menurut beliau itu adalah pertama kalinya saya menceburkan dia ke dunia psikologi forensik. Nah, Bu Aziza yang memeriksa tersangka nih. Bu Aziza memeriksa tersangka, tapi kami saling berkomunikasi apa dan bagaimana temuannya. Nah, terus Bu Aziza juga bikin BAP. Nah, dan di persidangan saya dan Bu Aziza sama-sama ngaju sebagai saksi yang memeriksa korban, Bu Aziza saksi yang memeriksa tersangka untuk bahan pertimbangan hakim. Karena kalau nggak kayak gitu tidak bisa P21 tuh maksudnya tidak bisa masuk diadili. Jadi masih di
kejaksaan. Nah, waktu itu kenapa jadi perlu pemeriksa korban dan tersangka? Karena dari kejaksaan itu P19 istilahnya. P19 itu apa? Kejaksaan kagak nerima, balikin lagi ke kepolisian. Lah, kalau di kepolisian ini udah kirim ke kejaksaan, nggak diterima, dibalikin lagi kan nggak selesai perkaranya, nggak maju-maju. Akhirnya ditambahlah saya sebagai pemeriksa tadi untuk korban, Bu Aziza sebagai tersangka. Nah, masuklah akhirnya bisa P19. Setelah P19 diperiksa datanya dan seterusnya bisa masuk ke P21 atau digulirkan di pengadilan. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Ini Fitriati atau Wafa, tolong kontak Bu Aziza ya. Jangan-jangan beliau nunggunya di Instagram saya. Tolong dikasih tauin di Instagram, suruh berteman dulu di Sinergi Konsultan Indonesia. Ya, tadi kami sudah WA-an kok, tapi mungkin perlu dipertegas, tolong dibantu. Nah, contoh-contoh lagi nih, biar panas situasinya ya. Jadi nanti kalian kalau mau nanya-nanya udah bisa langsung aja ke narasumber kita, Ibu Aziza. Nah, contoh lainnya apa? Oh, ini perebutan hak asuh anak. Jadi menurut si ayah, ibunya ini karena sekolah lagi, misalnya ini yang pernah dialami ya, sekolah lagi, jadi dia nggak pernah ngurusin nih anak, dititip-titipkan anak ini. Jadi anak itu dekat sama ayah. Jadi saya minta tolong, saya beserta tim pengacara saya mau mencari psikolog nih untuk meriksa anak ini tuh sebenarnya lekat nggak sih sama ibunya gitu, lekat nggak sih dia sama ayahnya gitu. Terus saya bilang nggak bisa main saksi-saksi aja, kata saya gitu. Saya anaknya ada kan, saya harus periksa anaknya dulu. Jadi saya ketemu dulu dengan anaknya 2-3 kali. Saya suruh gambar, ada draw a family gitu ya, dan memang dia tidak menggambar mamahnya gitu. Yang dia gambar hanya ibunya, ayahnya, terus nenek, kakek. Ibunya ada tapi kecil dan itu di ujung, dan itu oleh pengadilan diminta. Jadi saya hadir untuk memberikan kesaksian bahwa anak ini betul sangat lekat dengan ayahnya, terlihat dari bla 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 bla. Mana Bu buktinya? Nah, buktinya saya sebagai pemeriksa, saya bersaksi saat ini. Saya kurang butuh itu, katanya. Saya minta hasil apa yang Ibu teskan ke anak. Oh, karena anak ini masih di bawah 5 tahun, jadi kami hanya menggambar-gambar. Bapak paham? Kata saya gitu. Pokoknya mau lihat deh, nanti saya mau ukur apa sih yang dilakukan. Oh, ini Pak, saya minta gambar keluarga. Lebih dekat mana ayah dan ibunya? Aduh, saya nggak ngukur ya Pak, berapa sentinya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi nggak apa-apa deh, yang penting itu buat bukti gitu. Dan akhirnya dikasihkan lah gitu sebagai bukti minggu depannya ke hakim untuk membantu putusan seperti itu. Nah, terus apalagi ya contoh pengalamannya? Oh, ini misalnya ada kasus, kita kan ada namanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, teman-teman. Pernah tahu nggak? Namanya disingkat LPSK. LPSK itu lembaga negara setingkat menteri. Jadi sama kayak OJK, sama kayak BNN, sama kayak gitulah semua ya, lembaga negara setingkat menteri. Nah, LPSK itu tempatnya di Jakarta dan belum ada cabang di mana-mana di Indonesia. Dia khusus untuk seru ceritanya. Nah, akhirnya Bu Aziza join. Yes. Ini sambil menunggu Bu Aziza join, saya memberikan mereka untuk supaya panas gini ya. Apa sih sekelumit tentang psikologi forensik, tapi yang ngejelasin tentunya nanti akan Ibu Aziza. Ayo Bu, kita tunggu. Gitu. Itu tadi cuma cerita-cerita saja ya. Pengalaman doang. Kalau Bu Aziza memang banyak banget pengalamannya, tiada tara. Seru banget. Saya jadi nggak sabar juga. Seru acara kita ini ya, mengenal psikologi forensik untuk masyarakat. Untuk yang baru join dan belum pernah join sebelumnya, ini dalam rangka ulang tahun ke-6 Sinergi Konsultan Indonesia, konsultan psikologi. Saya kemudian temanya adalah Grow Together with the Expert. Nah, expert kita adalah ada 8, dan hari ini expert kita adalah Ibu Azizah Fitriah, Embassy Psikolog. Beliau itu psikolog forensik, ketua Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR wilayah Kalimantan Selatan.
Beliau juga salah satu owner lembaga psikologi terapan global. Nah, saya masih menunggu Ibu Aziza untuk request joinnya ya. Ditunggu Bu Aziza. Gitu. Kemudian yang bikin nggak kalah serunya, kegiatan ini diadakan seminggu 2 kali selama bulan November. Karena di bulan November Sinergi Konsultan Indonesia ulang tahun, tepatnya di tanggal 4 November. Selama 1 bulan di bulan November 2020 kita akan mengadakan sharing section. Jadi sharing tentang 8 macam hal. Oh, gimana caranya? Sebentar. Dia biasanya ada muncul kayak gitu, apa kayak tulisan ngajak join apa gimana, request, pokoknya ada kata-kata requestnya gitu. Ah, klik requestnya itu. Nanti akan muncul di saya. Baru saya klik oke. Begitu, begitu. Ditunggu ya. Asik. Pengalamannya. Oh, biasanya aku diundang. Iya, gimana ya? Oke, 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 oke. Oke, boleh kalau send request ya. Biasanya kalau aku langsung aja mereka klik klik. Aku tinggal accept. Oke, akhirnya. Kelihatan biar nggak kelihatan gimana gimananya. Oke, gimana kabarnya Mbak Santi? Baik, baik, baik. Ya ampun, seneng banget akhirnya bisa join. Agak-agak gaptek sama apa namanya ya biasanya tadi aku di invite kayaknya ya. Nggih, kalau ini nah Mbak Rifko juga join. Ye. Salah satu Halo Kak makar Riko. juga. Ye. Beliau Seru. ketua Apsipor sebelum saya. Karena Iya. Apsipor itu orangnya tidak terlalu banyak, jadi ya ngulik-ngulik di situ aja. Iya, tapi tentunya yang berkompeten, nggak mungkin yang tidak berkompeten, ya kan? Iya. Nah, tadi Gimana saya udah kabarnya Mbak Santi? baik, baik. Jeng Jije, saya manggilnya biasanya Jeng Jije ya. Jeng Jije gimana kabarnya, Jeng? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, barakallah. Ngobrol apa Seru kita hari banget, ini? hai kangen semua. Wah, ya iyalah, pagi kami di sini. Beliau ini dulu ownernya LPT Global yang kemudian kita lanjutkan, saya Bu Aziza dan Bu Yulia sebagai owner. Dan beliau ini juga dulu ketua Apsifor pertama ya, Betul. karena ketua Apsifor yang kedua adalah Ibu Aziza Fitria, MPC psikolog. Wow. Nah, mengenai tema kita nih, aku tuh paling Yes. excited loh. Kalau bisa dilihat semua, dah fokus ke pembicara ya. Abis kangen banget sih beliau ini pindah ke Jogja, aduh jauh banget. Jogja, iya. So sweet banget dan salah satu orang yang nggak pernah pelit sama ilmu itu Bu Rifko. Bu Ajije juga. Cute. Nah, Bu Ajije, section kita kali ini itu kan mengenal psikologi forensik tuh untuk Iya. masyarakat. Karena memang ini rekamannya itu nanti akan di-share di YouTube namanya Bincang Psikologi. Kemudian di Instagramnya juga, kemudian nanti dibagi ke grup-grup. Nah, orang tua, ada grup anak muda, kayak mahasiswa-mahasiswa gitu, dan lain-lain. Pokoknya tujuannya adalah masyarakat. Nah, ini tadi dari Jakarta ada yang ikut, dari Jogja ada yang ikut, terus dari Sumatera juga ada yang ikut. Jadi masyarakat, tapi khususnya masyarakat yang peduli terhadap psikologi ya. Dan kali ini kita banget mengenal psikologi forensik untuk masyarakat. Silakan Yes. disampaikan Bu Haji. Wah, Oke. Jadi kalau kita ke tema hari ini tentang psikologi forensik untuk masyarakat, mungkin lebih kepada apa ya, selayang pandang gitu ya tentang apa sih itu psikologi forensik. Jadi dari namanya psikologi forensik itu adalah keilmuan di psikologi yang memang berfokus pada dunia hukum. Jadi kalau di dalam ada 3 lini di psikologi forensik itu, pertama psikologi in law, psikologi of law, dan psikologi and law. Gitu. Nah, kita di
keilmuan. Jadi di forensik ini adalah bersandingnya ilmu psikologi dengan hukum sebagai sama-sama menilik kepada fenomena atau permasalahan di dunia hukum. Dalam posisinya kita ilmu psikologi itu bertamu ya ke ilmu hukum. Oleh karena itu dalam keilmuan psikologi forensik itu kita juga harus mengetahui atau memiliki dasar informasi terkait dengan ilmu-ilmu dasar hukum, misalnya tentang hukum-hukum di Indonesia ya, hukum positif di Indonesia, kemudian sistem peradilan, perundang-undangan itu juga harus diketahui karena kita pasti akan berurusan dengan itu dari segi aspek kasus-kasus yang mungkin kita tangani ataupun ketika kita melakukan penelitian. Terus di psikologi forensik itu sebetulnya tidak hanya psikolog di dalamnya, tapi juga ilmuwan psikologi. Ilmuwan psikologi itu bisa sarjana psikologi ataupun S2 psikologi yang non psikolog. Karena penelitian-penelitian di dunia psikologi forensik itu masih sangat luas gitu ya. Masih banyak sekali area yang perlu digali, yang perlu diteliti lebih dalam, seperti itu. Terus forensik itu ngapain aja ya? Forensik sejauh yang teman-teman di psikologi forensik lakukan ya ialah memfasilitasi para APH. APH itu aparat penegak hukum. Apakah itu polisi, jaksa, hakim ataupun pengacara gitu ya, dalam membuat terang sebuah perkara. Kalau kita bicara perkara hukum, jadi bukan membenarkan korban atau menyalahkan tersangka, tidak, tapi membantu para penyidik atau para aparat hukum gitu ya, untuk membuat kasus itu menjadi lebih clear, menjadi lebih terang gitu. Informasi-informasi yang kita dapatkan itu membuat jelas dari situasi yang mungkin masih meraba-raba gitu. Nah, khususnya dari aspek perilaku atau psikologis, baik itu psikologis misalnya kalau kita menghandle saksi korban ataupun kondisi psikologis pelaku. Tapi sebenarnya tidak hanya sebatas itu, kita juga maksudnya di ilmu psikologi forensik khususnya yang untuk level expert ya, para profesor forensik itu beliau bahkan menjadi ilmu psikologi forensik itu membantu untuk memberikan rekomendasi kepada hakim dalam memutuskan arah putusan dari sebuah kasus gitu, atau merekomendasi untuk sistem peradilan dalam memproses proses peradilan yang khususnya misalnya peradilan anak yang seperti itu. Nah, rekomendasi-rekomendasi itu sangat dibutuhkan di dalam dunia hukum atau di dunia peradilan gitu. Nah, terus kemudian psikologi forensik tidak hanya berperan di proses tindakan hukumnya, tapi juga paskanya. Jadi ada pra adjudikasi dan pasca adjudikasi. Jadi pasca adjudikasi itu adalah kondisi-kondisi di mana proses hukum itu setelah sidang. Jadi apakah itu mungkin di pemasyarakatan atau pasca pemasyarakatan gitu. Apakah itu proses psikologis para apa istilahnya ya? Kalau dulu istilahnya narapidana, Mbak Santi, sekarang istilahnya warga binaan. Warga binaan. Ataupun yang sudah selesai dari warga binaan yang itu didampingi untuk bisa kembali percaya diri untuk tampil di masyarakat seperti itu. Jadi ranahnya memang secara umum itu adalah semua yang bersentuhan dalam dunia hukum, dari proses pra adjudikasi sampai pasca adjudikasi
Itu Hmm. area psikologi forensik gitu. Terus apa lagi? Kalau dalam prakteknya untuk saat-saat ini memang yang masih banyak dibutuhkan adalah di praaplikasi, proses pengumpulan informasi untuk membuat terang perkara, untuk memperjelas sebuah kasus gitu, membantu penyidik atau aparat penegak hukum dalam me, me, apa ya, yang membuat terang lah sebuah kejadian gitu, sehingga pada proses peradilan itu tersangka at, uh, dituntut uh, seimbang lah dengan kesalahan yang dia lakukan. Jadi nggak lebih tinggi gitu ya, ataupun rendah gitu. Artinya si korban itu mendapatkan haknya untuk proses peradilan itu, mendapatkan haknya yang sesuai gitu untuk kejadian yang menimpa dirinya sebagai korban gitu. Terus kemudian lagi serunya di psikologi forensik ini adalah yang bisa nyemplung masuk di dunia forensik itu nggak hanya psikolog gitu. Karena kalau di kompetensi yang disusun di dalam BNSP itu ada dua skema besar, skema asisten psikolog forensik dan skema psikolog forensik. Nah, untuk skema asisten psikolog forensik itu bisa apa istilahnya ya, dikuasai atau didapatkan oleh sarjana psikologi atau bahkan mungkin teman-teman penyidik yang non psikologi tapi yang berkecimpung di situ gitu. Jadi kayak cognitive interview itu kan boleh dipelajari dan diterapkan oleh non psikologi yang memang berkutat di peradilan gitu atau di proses adjudikasi itu tadi. Nah, tapi kalau yang skema psikolog forensik yaitu memang harus psikolog. Nah, apa namanya? Apalagi tadi ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa psikologi atau misalnya sarjana psikologi yang memang tertarik di dunia forensik, itu sangat mungkin memiliki kompetensi sebagai asisten psikolog forensik selama mengikuti pelatihan-pelatihan kompetensinya dan mendapatkan dan melakukan ujian kompetensi dulu, ujian kompetensi gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi itu selayang pandang tentang psikologi forensik gitu. Memang sejauh ini yang menggunakan jasa psikologi forensik atau psikolog forensik itu adalah aparat penegak hukum rata-ratanya gitu. Karena memang permintaannya pasti munculnya dari situ gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kebutuhan pelayanan psikologi forensik juga bisa diminta oleh masyarakat gitu, oleh misalnya dia jadi korban nih, terus konsul ke psikolog gitu, itu bisa. Cuman untuk proses hukumnya ya tetap harus membuat laporan di aparat penegak hukum. Atau yang biasa kayak Mbak Santi nih, biasa untuk menghandle kasus-kasus LPSK misalnya, kan juga permintaannya dari aparat negara ya, istilahnya seperti itu, mendampingi korban-korban atau saksi-saksi yang sedang berhadapan atau berproses secara hukum gitu, untuk menuntut hak hukum gitu. Seru banget. Seperti itu. Ada mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, ada praadjudikasi, kan kita kan awam ya. Terus awam, proses betul, adjudikasi, nggak apa-apa. Tapi tadi udah dijelaskan kok, udah dijelaskan. Jadi paham aja. Terus kemudian ada istilah APH, kemudian warga binaan, terus jadi ternyata cakupannya tuh luas banget ya. Luas. Nah, apakah termasuk seperti yang waktu dulu nangani ada perusahaan tambang yang terjadi kecelakaan konflik beruntun? Betul. Itu kecelakaan atau konflik kerja ya antara buruh dengan perusahaan, itu juga forensik karena ada aturan-aturan hukum perundangan ketenagakerjaan yang berproses di situ.
Mhm, mhm, Betul. mhm. Hmm. Jadi itu sebenarnya Atau masuk juga ini apa namanya, perebutan hak asuh anak tuh yang pernah beberapa ya. kali kasus Bu Santi backup itu ya. Nah itu juga, itu mungkin bukan kasus pidana. Jadi dunia forensik itu tidak terbatas pada kasus pidana, tapi juga kasus perdata. Mhm, 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 mhm. Mm-mm. Oke. Nah, kalau bicara kasus, mungkin ada yang bisa di-sharing contoh-contohnya, model-modelnya kayak gimana yang biasa Bu Jije tangani misalnya. Perebutan hak Paling asuh anak, ya kan ya? perebutan hak asuh anak, saya membackupnya sejauh ini belum sampai yang ke tahap pengadilan. Biasanya kalau Oh, perebutan belum. hak asuh anak, karena kebetulan saya kan di P2 TP2A, Mhm, mhm, support mhm. untuk tim P2 TP2A. Kalau untuk perebutan hak asuh anak biasanya kita lakukan mediasi di tahap P2 TP2A. Jadi belum sampai yang sejauh ini belum ada yang sampai pertikaiannya sampai ke pengadilan. Jadi biasanya dimediasi di situ, dikasih edukasi, advokasi kepada kedua orang tua terkait dengan hak-hak anak gitu, Mhm, bahwa mhm. orang tua boleh berpisah tapi anak ini masih punya hak dia atas pengasuhan ayahnya dan pengasuhan ibunya gitu. Itu Betul. biasanya cenderung apa maksudnya gini, dari masalah yang selama ini ada clear aja gitu di sekretariat. Dan itu penting Kalau banget yang edukasi itu juga. mm-mm, Mhm. ya kasus-kasus itu perdata kan, karena biasanya kalau kalau kita itu kalau terkait dengan perebutan hak asuh anak itu kita orientasinya bukan memenangkan ibu atau memenangkan ayah, bukan, Betul. tapi kepentingan terbaik untuk si Anak. anak. Mhm. Betul, Betul. gitu. Nah, Karena anak sebelum ini bicara punya hak dia punya hak untuk yang harus tetap bersama diperjuangkan gitu. ayahnya, gitu, untuk Mhm. tetap bersama ibunya gitu. Punya hak itu dia. Jadi bukan memihak pada salah satunya, misalnya kita di-hire Betul. pada salah satunya, Iya, itu bukan, membela dia, emang kita pengacara betul. kan, bukan ya. Iya. Betul. Jadi Misalnya yang seperti lapor kata ibunya nih misalnya. ah, Kita nggak bela ibunya gitu. Kita nggak jadi itu harus jelas menginginkan ya. ibunya. Cuman kita apa ya, membantu agar hak-hak anak ini tetap terpenuhi gitu. Betul. Dan yang kata Bu Jija tadi perlu dicatat tuh, membuat, terang sebuah kasus. Sebuah Nah, kasus, sebuah itu. perkara. Atau sebuah perkara, sorry, bukan kasus yang, Mm-mm. terang sebuah perkara. Nah, itu penting Sebuah banget. perkara. Mm-mm. Mhm. Nah, sebelum ke apa yang pengalaman berikutnya yang pernah Bu Jijah lakukan, ini seru banget nih. Banyak psikolog ikut bergabung juga di sini. Tadi ada Bu Rifko, ini ada Gea, ada Jeng Oke. Mahdia, ada Okay. Dia, ada seru banget ini para tokoh-tokoh psikolog Banua dan oh Mbak Meli juga tadi stay tune. Seru banget di sini. Nah, untuk selanjutnya selain itu ada pernah nangani kasus apa lagi mungkin Bu Ajijah yang secara umum aja biar tahu nih, oh ternyata itu juga ditangani ini ya, oh ternyata gimana kayak gitu. Yang paling banyak khususnya di Kota Banjarmasin, Mm-mm. kasus yang didampingi itu adalah kasus pencabulan pada anak. Nah, itu yang paling Itu yang tinggi di paling tinggi Banjarmasin. Oh angkanya, my betul. God. Itu yang paling tinggi. Hmm. Pencabulan anak, anak itu berarti kan kalau ya, jadi kalau konteks anak di mata hukum itu adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun. Betul. Nah, Biar 17 yang tahun paling 8 bulan tetap ya anak. anak, betul. Dan yang kalau dari range anak itu yang paling banyak atau yang ya yang tinggi lah gitu ya, anak di bawah usia 10 tahun, pencabulan anak di bawah usia 10. Bahkan ada yang 4 tahun, 3 tahun gitu mengalami pencabulan. Kan secara kan anak-anak nggak paham ya, tapi Betul. ada luka gitu, terdeteksi Hmm. luka atau cedera di area genital baru ketahuan gitu, anak kan nggak ngerti ya. Nah di situ itu biasanya kita teman-teman aparat penegak hukum tuh butuh bukti yang kuat karena pencabulannya agak susah Membuktikannya sulit dibuktikan karena ya, nggak ada sulit, saksi. betul, Jarang nggak ada saksi. betul, 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 tidak ada saksi, Mm-mm. kemudian hanya berpatokan pada statement anak, yang kadang anak itu ceritanya kadang ngomong A, kadang ke B gitu ya, yang namanya anak-anak ya kan, terus hanya tidak ada saksi dan bukti hanya berdasar pada visum. Mm-mm, mm-mm, Kalau mm-mm. memang anak mengalami cedera ya, Ya, ya. karena ada juga yang anak tidak mengalami cedera gitu.
Ada juga gitu. Nah, itu kan akhirnya penyidik itu butuh bukti tambahan atau alat alat bukti tambahan gitu ya. Kalau jadi laporan kita itu namanya alat bukti tambahan untuk memperkuat perkara ini bisa diteruskan gitu. Betul, Gitu. betul. Dan biasanya kadang-kadang kebanyakan tuh orang tua itu baru taunya anak yang mengalami kejadian pelecehan itu atau pencabulan itu setelah beberapa hari kejadian itu berlalu. Bahkan ada yang sampai udah anaknya mengalami berulang gitu. Beberapa kali dia mengalami itu. Tapi karena nggak paham anak ini apa yang dialaminya, jadi dia kan nggak cerita, ketahuannya baru ketika ada keluhan, entah itu keluhan pipisnya sakit kah, keluhan gatel, diperiksa ternyata ada cedera gitu biasanya. Iya, seru banget Itu ya. yang paling banyak itu kalau yang ditangani. Jadi memang nggak susah, agak sulit ya Agak susah. menggali dari anak. Terus kadang menggali dari pelaku juga, ya mana ada sih maling aku maling kan gitu ya. Jadi pasti dan itu ada teknik-teknik tertentu ya, makanya ada Ya. skema sertifikasi. Ya benar ya, sertifikasi Ya. psikolog forensik dan dua skema besar tadi ya, psikolog forensik dan Dan asisten asisten psikolog forensik. psikolog forensik. Nah, kalau Bu Ajije sendiri sudah mengikuti sudah mengikuti ya. Soalnya itu baru juga Kalau sih ya. baru Heeh, baru baru. untuk Pelatihannya sih untuk udah ikut berkali-kali kemarin-kemarin. kalau pelatihannya itu kita yang saya pertama kali ikut itu yang di Banjarmasin sama yang di Jogja duluan yang mana ya tuh waktu itu Mbak Santi? Duluan Jogja, menjadi Oh, saksi ahli. menjadi saksi ahli. Jadi waktu pertama kali ikut kan bareng Mbak Santi ya. Kita bertiga waktu Ya, itu berangkat. Berempat, Deng, sama Cahaya. berempat. Nah, itu kita ikut pelatihan menjadi saksi ahli di persidangan. Walaupun waktu itu kan informasinya kan ada seriesnya tuh. Tapi karena Iya. mungkin waktu itu masih belum tersistem atau apa ya terformat seperti kompetensi sekarang ini, jadi tidak kita tidak mengikuti secara runtut gitu ya. Terus habis Dan itu itu kita ngikutin lagi Apsifor keempat itu adalah 4 orang pertama di Kalimantan Selatan dan Tengah yang memiliki kartu anggota. anggota Apsipor, betul. Ingat banget tuh Mbak Uwis ini selalu Karena bilang, kita daftar di situ ya. ya karena pertama daftar itu dan yang kedua ya memang baru itu yang daftar gitu karena waktu itu kan Iya. nggak enak sekarang. Walaupun yang ber praktek atau yang melakukan aktivitas forensik itu sebetulnya udah banyak gitu. Tapi yang terdaftar gitu ya di pusat tuh yang kita pas kebetulan berempat itu ikut pelatihan terus langsung daftar di situ gitu ya. Terus itu yang di Banjarmasin ya kita ikut pelatihan cognitive interview itu ya untuk saksi dan korban. Betul. Terus waktu itu saya ingat sekali waktu pelatihan itu Bu Reni tuh ada bilang, kenapa? Floor time. Floor time itu Bu Gama ya, itu untuk problem-problem permasalahan perkembangan anak ya. Betul, itu serinya tuh. Teknik untuk menyelip-nyelipkan di ya menggali informasi untuk korban anak. Bisa, betul. Dan itu yang paling efektif. Jadi saya pernah ada pengalaman nih ya Mbak Santi. Waktu itu memang pas saya ngajar mata kuliah forensik juga, terus saya ajak salah satu mahasiswa saya untuk kebetulan nih mahasiswa ini dia magang waktu itu di Global. Saya ajak mau ikut nggak? Dia bilang saya ada pemeriksaan nih pencabulan anak gitu. Jadi anak ini udah 2 kali datang waktu itu ada pemeriksaan, yang kedua itu akhirnya pemeriksaan dengan saya. Itu setiap saya tanya blockingnya kalau nggak blocking itu maksudnya menghindar gitu. Kalau nggak nangis, dia cari alasan minta jajan. Padahal sudah disogok sama makanan gitu. Sudah disogok ya anak-anak ya mainan-mainan juga sudah gitu kan. Kalau di PPA Polres itu biasanya banyak sekali mainannya untuk anak-anak karena memang situasinya harus ramah anak gitu. Tapi nggak bisa gitu. Setiap kita nanya mencoba untuk menggali informasi terkait kejadian itu mesti dia menghindar. Saya sudah hampir
patah arang itu. Aduh, gimana nih? Anu aja sudah saya pikirkan, kita home visit aja deh, kita datengin ke rumahnya gitu. Ya kan? Mm-mm. Mungkin dia lebih merasa nyaman. Saya sempat berpikir begitu sudah. Karena udah 2 jam itu kami di situ, tidak menghasilkan apa-apa sampai teman-teman penyidik, duh gimana ini Bu, gimana katanya gitu ya. Maka kan Terus kalau habis itu digasak-gasak lah. nggak bisa di yang ya karena kalau digasak kalau kata orang Banjar nggak bisa kita Nggak bisa nuntut harus di-push ngomong gitu. ya. Anak umur 3 tahun gimana mau disuruh ngomong ini kan. Nah Iya, terus iya, habis benar-benar. itu, nah saya kan kebetulan mahasiswa yang mendampingi saya itu udah saya biarkan, saya ambil jarak ya dari itu ya. Terus saya diskusi sama orang tuanya, ngomong gitu. Nah terus ternyata terbangun raport itu antara mahasiswa yang saya ajak dengan si anak nih. Bangun raport, dia mau mainan dengan mainan-mainan ada di situ. Ceriwis lah, walaupun yang dibahas bukan masalah kasus itu kan. Saya lihat tuh kayaknya udah mulai lumer nih anak nih. Coba sih kita coba lagi gitu ya. Kita coba lagi. Begitu saya masuk blocking lagi. Aduh, susah ya ternyata ya, tidak mudah gitu ya. Tidak semua ini ya. Padahal udah lumer tuh. Nah, sampai suatu titik pada suatu titik waktu itu kan ada mainan boneka-boneka bebek gitu ya. Saya ketemu akhirnya situasinya dia kalau ditanya memang tidak suka kalau matanya ditatap anak ini. Oh. Sedangkan kita kan biasa kalau di psikologi kan konseling atau pada saat interview itu kan eye contact ya. Iya, betul. Mencoba untuk membuat orang itu merasa nyaman, aman gitu ya. Ternyata anak ini nggak bisa. Jadi akhirnya waktu itu saya menggunakan boneka bebek untuk saya ngomong. Jadi saya ngomong sama boneka bebek. yang waktu dia bermain dengan mahasiswa itu, dia mau figurkan ini mama, ini abah, ini ulun, ini kakak gitu. Jadi boneka bebek yang dia figurkan dia itu yang saya ajak omong. Saya nggak lihat matanya sama sekali. Dia di ujung sana, saya di ujung sini. Nah, saya kasih kode sama teman-teman penyidik, standby, saya bilang gitu. Akhirnya saya mau wawancarai bebek. Menanyakan kejadian kepada si bebek. Jadi waktu itu kan pelakunya kakek-kakek ya. Yang mana bebek yang mana si kakek itu, dia tunjuk bebek yang bertopi hijau. Oh, kenapa kenapa si kakek itu nakal, dia bilang kenapa nakal. Nah baru dia di situ akhirnya saya ngomongnya sama bebek, interviewnya sama bebek, si bebek. Tapi akhirnya keluar semua gitu. Jadi ibunya aja heran, ya ampun Bu katanya gitu. Dan itu kalau saya sih mikirnya ya kalau nggak karena keterlibatan Tuhan nggak ini kali ya. Saya udah mikir sedemikian rupa lah gitu ya, mencari strateginya nggak ketemu gitu. Ya alhamdulillah gitu, dimudahkan sama Allah gitu ya, karena tujuan kita kan tujuan ya seperti kayak kita JJF kemarin di lapangan forensik ini 50% pengabdian, 50% profesi. Iya nggak? Iya kan? Gitu. Jadi ya memang tujuannya itu gitu, membantu hak hukum si anak ini. Artinya kan dia kan sudah dicederai ya hak asasinya, ya kan? Yang itu berakibat pada pelanggaran hukum pidana, gitu. Itu yang kita bantu untuk ditegakkan gitu, seperti itu. Banget. Karena memang secara visum memang cedera, visum dokternya memang cedera gitu, oleh benda tumpul. Mikir tuh kayak criminal mind gitu ya, gimana ini anu gitu ya. Kalau untuk menggali data ke anak nih, aduh gimana untuk bisa ini strateginya. Tapi kalau untuk ke pelaku, logika nggak ya kayak gitu. Kalau aku jadi anak kayak gitu-gitu, itu rame banget. Seru. Nah ini komen banyak cara yang muncul untuk membantu orang. Aplaus. Memang beda. Nah itulah pentingnya jam terbang. Maksudnya nggak kaleng-kaleng gitu. Karena nggak mudah. Sesuatu yang nggak bisa kita buka terus kita langsung nemu gitu. Nggak bisa. Tapi ya dan ini untuk teman-teman mahasiswa psikologi ya, nih informasi. Saya masuk ke dunia forensik ini tanpa disengaja. Saya nggak pernah berpikiran untuk masuk ke dunia forensik. Sekalipun nggak pernah kepikiran. Saya kecemplung. Kalau Mbak Santi mungkin karena dulu waktu di Cilacap kan memang backup Breni ya. Kalau saya memang betul-betul kecemplung. Gara-garanya itu
eh, PPA itu minta apa Polres itu minta pemeriksaan informasi untuk anak, meminta ke Ibu Rahmi ULM. Beliau nggak Hmm. bisa, disuruhlah saya pemeriksaan anak, katanya korban anak. Ayo Hmm. kan, korban anak ya, Hmm. datang Hmm. Polres, tahunya yang diperiksa pelaku kakek-kakek, kebayang nggak? Oh, Tapi alah. ketika tapi kan ketika kita udah di Ah. situ ya, udah di situ udah orang psikolog ya psikolog gitu udah nggak tahu lagi, oh saya bukan bidang ini, saya bukan dewasa, saya anak gitu, udah nggak bisa, udah Kirain Bismillahirrahmanirrahim deh. kirain itu pengalaman pertamanya yang pas apa namanya eh pelakunya pelecehan seksualnya itu yang kepala kantor kementerian Enggak, itu di enggak, provinsi. Oh, bukan, sebelum itu udah pernah. bukan. Sebelumnya, jadi itu yang pertama, yang itu Hmm. di Banjarmasin. Terus yang Hmm. kedua itu kita ada rujukan dari PSAA, kan kita dulu kan sempat diminta backup PSAA ya, Hmm. Hmm. yang Hmm. di Banjarbaru kan. Nah, terus Peksosnya di situ bilang sama Bu Raudah, Bu, kita ada anak dampingan kita nih mengalami pelecehan. Polisi bilang ke kita, jaksa butuh pemeriksaan psikologi. Nah, waktu itu kita turun tuh, waktu itu bertiga melakukan pemeriksaan, saya, Dina, sama Irfan. Terus sampai saksi juga di persidangan. Cuman hanya satu yang kemudian apa namanya harus yang menyampaikan saksi cuma satu kan kalau peradilan untuk anak dan pelecehan seksual kan memang terbatas ya. Ya. Nah itu yang kedua, yang ketiga yang itu yang pegang pelaku itu. Hmm. Nah Hmm. setelah itu karena saya tergabung di IPK, waktu pembentukan P2TP2A Kota Banjarmasin, mereka meminta salah satu psikolog, tiga psikolog untuk P2TP2A. Nah, salah satunya waktu itu yang ditunjuk atau direkomendasikan Bu Ripko itu saya, Bumel dan Bu Ripko. Nah, Hmm. awalnya sama Bu Gusti, tapi karena Hmm. Bu Gusti ini psikolog rumah sakit Ulin ya. Ya, ya. Karena Bu Gusti nggak masuk di kota karena beliau sudah di P2TP2A provinsi Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Dan Oh, ketika ditunjuk alah. itu artinya kan orang memberikan amanah nih, ketika amanah itu ada ya disambut gitu. Jadi ketika amanah itu datang ke kita ya dijalani gitu. Hmm. Nah, Gitu. ini berarti Itu sekaligus prosesnya. seralat nih ya. Aku pikir kejadian yang dulu itu di 2015 ya, 2015 Empat ya kalau belas nggak salah. empat Empat belas atau belas, 15? 14 kayaknya. Nah, aku kira yang 14. Aku 2014 baru itu yang pertama kali. Makanya tadi pas enggak. di awal sambil menunggu dirimu join, aku udah ngomongin itu. Jadi ini sudah Hmm, sekalian meralatnya. ya. Soalnya seru Itu yang banget. kita kolaborasi. Mm-mm. Itu pertama kali yang pertama juga pegang pelaku sih ya. Waktu yang pertama tuh saya diminta, sebelumnya pernah juga memeriksa pelaku juga, tapi jadi yang dua pertama itu pelaku yang mengalami kayak, jadi polisi ini orang ini sakit jiwa apa enggak gitu, nah minta dilakukan pemeriksaan, itu yang pertama yang saya pikir korban anak tapi ternyata pelaku dewasa, pelaku kakek-kakek. Nah yang kedua itu yang di Polres Banjarbaru itu yang anak mengalami pelecehan seksual itu. Hmm. Yang ketiga itu yang rujukan dari Kahaya, tahanan dari Batola yang menunjukkan gejala-gejala gangguan jiwa. Jadi polisi mau tahu ini orang ini pura-pura sakit jiwa atau memang sakit jiwa gitu. Yang Itu melakukan berangkat ke apa kantor polisi di Marabahan itu bukan? waktu itu nggak kantor polisi Marabahan, saya cuma karena kalau Marabahan kan jauh sekali, jadi saya Ah. mintanya waktu itu pemeriksaannya di pos polisi yang di terminal Handil Bakti, Oh, berarti jadi beda kasus. tahanannya yang dibawa ke situ. Oh, Nah itu baru yang itu baru yang yang si serius banget, yang sama Mbak Santi itu yang serius banget karena pegang pelaku kan. ya Pegang pelaku dan BAP ya juga ya. kepala lagi, BAP juga betul, sampai Seru sampai tapi tahap saksi ahli. Ya seru-seru deg-degan sih ya kan ya, karena itu tadi ya, karena salah sedikit kita hak orang gitu ada di situ. iya iya iya. Dan ya itulah tadi sesuatu yang apa ya di satu sisi keprofesian tapi di sisi lain juga
sesuatu. Pengabdian. Pengabdian. Pengabdian sesuatu banget. Menolong Monggo kalau gitu. ada pertanyaan. Kenapa? Menolong prinsipnya. Iya betul. Dan ini kalau bukan memang passionnya sulit menjalankan. Betul. Betul. Jadi kalau memang dia kesukaannya di situ akan senang gitu menjalankannya, nggak akan merasa terbebani. Karena Betul. memang Ada juga sebetulnya yang suka menolong Mbak Santi, tapi nggak berani untuk masuk ke dunia hukumnya itu loh. benar. Karena Gitu. salah-salah bisa Nyalinya, disomasi maksudnya apa gini, segala macam. ada wani ulun kayak gitu. Mm, mm, Yang mm, kayak mm. gitu-gitunya. Tapi itu tadi Benar. lah, kalau saya sih setiap pemeriksaan, setiap proses selalu melibatkan Allah lah untuk minta dimudahkan segala sesuatunya. Artinya ketika niat kita udah memang tujuannya Ya, untuk yang ya untuk membantu ya, untuk ya istilahnya mengamalkan ilmu lah yang dipunya gitu. betul. Dan itu pasti akan dipermudah kan ya. Nah, bantu betul. Nah, ada dua pertanyaan sudah. Tunggu, tunggu, tunggu. Oke. Apakah semua kasus pidana dan kasus perdata itu memerlukan psikologi forensik atau hanya kasus tertentu saja sih Bu dari si Stizro? Nah, itu dah. Silakan. Sebetulnya kalau kita bicara memerlukan apa tidak, sebetulnya diperlukan. Cuman tidak Hmm. semua kasus merasa perlu gitu. Ya, tergantung urgent enggaknya Ya, juga kan ya. ya urgent enggaknya juga betul. Hmm. Jadi kalau di kita di Banjarmasin atau di Kalsel itu biasanya memang kebanyakan kasus-kasus pidana itu yang pasti berhubungan sama anak sama perempuan. Mhm. Terutama kalau misalnya Pak teman-teman penyidik atau APH itu sulit untuk menggali informasi. Hmm. Nah, baru minta bantuan psikolog gitu. Psikolog. Apa namanya? Kalau untuk kriminal umum itu enggak, jarang sekali. Kita Mhm. pasti masuknya di unit PPA ya, perempuan dan anaknya, gitu. Hmm. Oke. Kebanyakan kasusnya di situ. Terus kalau perdata, perdata itu di setiap setting perdata pun sangat mungkin psikolog Mhm. forensik untuk terlibat di situ, gitu. Tapi kembali lagi kita itu jar orang Banjar tuh kadang kau bisa-bisa. Hmm. Jadi kita memang harus menunggu permintaan, Mhm. menunggu panggilan, wanita panggilan. Iya, Kita nggak ada jadi Bang, kita menawarkan diri sini kuperiksakan ya nah. betul, Ada betul. bisa. Jadi beda kalau yang dalam konteksnya klinis normal ya, klinis biasa ya, ketika ada kejadian situasi darurat itu kita bisa melakukan tindakan tanpa persetujuan atau permintaan gitu, apa psychological first aid itu ya. Tapi kalau di Hmm. dalam dunia forensik, pertama kita adalah tamu di hukum di dunia itu, ya psikologi bertamu di dunia hukum. Yang kedua, kita memberikan jasa itu berdasarkan permintaan gitu. Hmm. Jadi kalau diminta tuh maksudnya ada surat permintaannya. Jadi dasar hukum kita untuk melakukan tuh juga kuat gitu. Nggak Hmm. ujuk-ujuk ini kan, nggak, walaupun kita wah tuh harusnya perlu ada pendampingan nih kita bilang gitu ya. Tapi ketika memang Hmm. APH tidak meminta jasa forensik, psikolog forensik ya kita juga tidak bisa masuk gitu karena kita kan bertamu ya. Iya, paling banter memberikan edukasi bahwa sebenarnya Edukasi gitu. pemeriksaan dari psikologi itu bisa kalau dibutuhkan, Membantu serta kalau betul. dibutuhkan bisa mengajukan permohonan misalnya gitu. Mm-mm. Sip, tadi namanya Siti Zahro, sorry ya, habis namamu Mm. lucu sih di sini nulisnya. Oke, pertanyaan berikutnya izin Bu Jije. Bagaimana alur pendidikan dari S1 hingga akhirnya supaya bisa jadi psikolog forensik? Dan Mm. apakah psikologi forensik itu juga harus terdapat dalam dunia Daftar. kemiliteran? Maksudnya kemiliteran Oh, itu mungkin oh dunia militer. kepolisian gitu kali ya. Nah, ini Mm. dari Wahyu Mustika Ningsih, dia Ketua HMJ Psikologi Islam. Monggo, Bu. Oke. Sebetulnya tadi seperti yang saya informasikan di awal, untuk di dunia psikologi forensik itu ada dua skema ya. Skema asisten psikolog forensik dan skema psikolog forensik. Ada dua skema.
Nah, untuk skema asisten psikolog forensik itu teman-teman S1 bisa sekali. Jadi memperkaya keilmuan, meningkatkan kompetensi. Jadi kalau di asisten psikolog forensik itu ya boleh melakukan criminal profiling, terus interview kognitif ya. Terus dia ada 4 skema kalau untuk asisten psikolog forensik itu. Terus apalagi saya lupa nah. Anu CM, Conversation Management CM, boleh. no, conversation Oh no, management psikolog, psikolog. Oh, karena pelaku. oh iya benar-benar. Sebetulnya bisa sih, tapi judgement-nya harus tetap psikolog. Psikolog. Apalagi CP sama OP. OP apa Mbak? OP apa Otopsi kepanjangannya? psikologi. Otopsi psikologi gitu. Menjadi asisten psikolog tapi untuk laporannya ya tetap psikolog. Tetap psikolog. Tapi asisten psikolog forensik bisa melakukan itu gitu ya. Nah, dan ada kompetensinya. Jadi wawancara kognitif yang kayak gitu ya. Apa namanya? Sebagai observer kayak gitu tuh bisa. Nah, kalau mau jadi psikolog ya pasti ambil pendidikan lanjut, magister profesi, S2, betul. Jadi psikolog dulu, selesai jadi psikolog, baru memperkaya pelatihan-pelatihan kompetensi yang berkaitan dengan forensik. Dan terutamanya mau nyebur ke dunia forensik. Jadi kalau pelatihannya lengkap tapi nggak nyebur-nyebur, ya juga nggak bisa. Karena kompetensi psikolog forensik itu tidak hanya dibuktikan dari sertifikat, tapi juga kasus-kasus yang kita tangani itu juga harus dibeber sama asesor. Oh mulai iya dari benar. surat permintaan, mulai dari hasil-hasil laporan yang kita buat gitu ya. Makanya istilahnya itu yang perlu di administrasi, itu yang perlu disiapkan untuk ujian psikolog forensik. Nah, kemarin itu saya jadi mundur, nggak jadi ikut yang periode itu karena surat-surat permintaan itu nggak semuanya saya bawa. Saya hanya bawa contoh-contohnya aja. Ternyata nggak bisa. Jadi kalau laporannya kan ada tuh di file laptop kan lengkap aja laporan-laporannya ya. Tapi kan kalau surat permintaan dari kepolisian atau surat tugas dari P2 TP2A itu kan saya cuma bawa 2 kalau nggak salah tuh. Ternyata nggak bisa, maksudnya kurang lah gitu. Harus sejumlah sejumlah laporan yang ada ya harus segitu juga suratnya. Makanya saya sekarang jadi hamba surat. Jadi teman-teman PPA kalau minta pemeriksaan, kalau suratnya belum keluar saya nggak mau periksa. Saya periksa, teman laporan nggak saya keluarkan dulu gitu. Misalnya gitu karena di laporan harus ada nomor surat permintaan itu. Iya benar banget. Gitu. Kita sambil lanjut ya Bu ya. Ada 3 penanya terakhir nih. Mohon dijawabnya cepet aja Bu ya. Iya, Ini siap. dari Puji, Bu biasanya paling lama berapa Bu untuk penanganan kasus itu Bu? Oh prosesnya kali ya. Apakah ada jangka waktunya? Monggo silakan. Tergantung sesuai kebutuhan ya. Ada yang 1-2 kali ketemu kita dengan klien udah lengkap datanya, clear. Ada juga yang bisa berbulan-bulan, tergantung proses kasusnya juga. Karena kadang apalagi untuk kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak juga perlu pendampingan kan, jadi tidak hanya pemeriksaan tapi juga pendampingan psikologisnya gitu. Tergantung kasusnya kalau itu mah. Tapi emang rata-rata kalau kasus-kasus yang ini ya 1-2 kali pertemuan lah, ya paling banyak 3 lah. 3 kali proses asesmen atau pemeriksaan tuh kita udah cukup lah data yang kita dapatkan gitu. Oke, sip. Ini dari Vandangan. Jeng katanya, apakah ada skill khusus yang dibutuhkan untuk ke forensik dan apa yang bisa dilakukan mahasiswa untuk mempersiapkan dan mengasah hal tersebut? 2 pisau utama untuk di dunia forensik yang itu juga berlaku untuk psikologi di setting manapun, ketajaman melakukan observasi dan wawancara. Itu dua pisaunya. Selebihnya kompetensi yang menyertai itu. Teknik-teknik asesmen ya, alat-alat tes untuk kita menggali profil psikologis
Ya alat tes itu ya yang kita kuasai tentunya, ya kan? Dan yang sesuai dibutuhkan, gitu kan? Terus alat tes yang formal maupun yang non formal, gitu. Alat tes formal psikologi maupun yang normal non formal maksud saya. Terus itu skill-skill kayak kognitif interview itu kan sebetulnya skill dasarnya interview ya. Tapi Iya. interview dengan berbasis kognitif, memori itu, timeline kejadian itu ada tekniknya, ada cara itu. Kalau mau tahu lebih lanjut ya pelatihan. Terus kayak Betul. conversation management, skill conversation management itu juga basicnya interview. Tapi bagaimana kita membuat sebuah conversation atau percakapan atau wawancara ya, secara di manage demikian rupa sampai tanpa untuk meminimalisir blocking atau kebohongan pelaku gitu. Nah, skill-skill membaca gestur, body language, mimik itu juga perlu gitu. Penting juga itu observasi ya. Gitu. Nah, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Pertanyaan terakhir, kita masih punya 3 menit. Dari Wafa, sepenting apa sih psikologi forensik itu? Terkadang sebagian masyarakat itu males ribet, Bu, banyak alur, apalagi berhubungan lawan hukum. Nah, ini betul. Jadi gini, jadi banyak sekali orang yang udah lapor polisi nih, dia udah buka laporan ya, itu yang akhirnya mencabut laporan kembali. Karena kebanyakan masyarakat kita tuh nggak berani atau males kalau katanya kalau berurusan dengan hukum itu pasti ribet gitu ya, gitu. Dan itu banyak memang kejadian yang seperti itu. Bahkan misalnya ketika kejadian itu di sebuah kampung gitu ya, terus kita meminta kepada orang-orang yang ada di sekitar kampung itu yang melihat kejadian untuk menjadi saksi, itu tidak semua juga yang bersedia. Nah, biasanya psikolog forensik itu bisa membantu penyidik atau aparat penegak hukum untuk memperkuat atau mengadvokasi baik itu korban, keluarga korban, ataupun saksi-saksi yang keterangan mereka itu akan sangat membantu proses hukum ini, gitu. Karena kan frame yang ada di masyarakat kalau udah berhubungan sama polisi atau dunia hukum itu pasti ngalih. Belum lagi kan mindset yang terbentuk bahwa takutan ke kantor polisi dan lain sebagainya, terus nanti orang bertanya-tanya kenapa ini ke kantor polisi dan lain sebagainya ya, stigma masyarakat itu juga sangat mempengaruhi psikologis masyarakat gitu. Nah, biasanya di situ kita bantu aparat penegak hukum atau polisi itu memperkuat atau membuat nyaman, membuat aman dan membuat yakin para calon saksi ataupun korban untuk tetap lanjut dalam proses hukum itu. Kayak gitu. Karena ada hak-hak yang harus ditegakkan kan. Iya. Dan polisi nggak bisa, betul. Polisi nggak bisa ujuk-ujuk, kecuali kalau mengakibatkan hilang nyawa ya, itu tanpa harus orang melapor, memang polisi harus memproses ya. Karena kan kalau di kepolisian kan ada delik umum, ada delik aduan gitu. Nah kalau yang delik aduan, kalau memang tidak ada pengaduan ya nggak bisa, polisi nggak bisa melakukan gitu. Betul. Yeay, mantap sekali. Ada salah pilih kan, mantap banget. Ya mudah-mudahan ini bisa mengedukasi masyarakat secara luas. Kita sama-sama amal jariah rombongan gitu ya. Ya amal jariah betul. Hanya Allah yang membalas ya kan. Amin ya Allah. Maaf ya. Ini termasuk pengabdian pada masyarakat, Jeng. Hanya mengharap balasan dari Allah. Iya bener ya Allah. Ya udah, makasih Bu Ajija. Sampai ketemu lagi di section berikutnya, insya Allah ya. Karena kalau kelebihan sejam nanti nggak bisa kesimpan ya. Betul. Dadah. Assalamualaikum. Sehat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.